Penasihat Kapolri Arianto Sutadi menanggapi soal munculnya saksi baru di kasus Vina Cirebon bernama Dede yang memberikan pengakuan mengejutkan. Yaitu pengakuan soal dugaan adanya pembuatan rekayasa soal kematian Vina dan Eki 2016 silam. Dede mengaku bahwa kesaksiannya 2016 silam adalah kebohongan atas arahan saksi Aep dan Ibtu Rudiana. Arianto mengatakan bahwa mau berapapun saksi yang bermunculan, tetap hitungannya merupakan satu jenis alat keterangan saksi. Kalau tidak didukung alat bukti yang lain misalnya dokumen, keterangan ahli ataupun petunjuk, itu belum menunjukkan dua alat bukti, kata Arianto Sutadi dikutip dari tayangan TV One, Selasa, 23 Juli 2024. Kemudian kesaksian Dede ini, menurutnya masih melempem atau lemah. Sebab kesaksian Dede yang dibahas ini adalah yang muncul di media-media. Tidak ada kekuatan sama sekali untuk menganulir keputusan 2016, kata Arianto Sutadi. Namun kesaksian Dede ini bisa memiliki kekuatan jika dilibatkan dalam sidang peninjauan kembali atau PK yang akan segera digelar dalam waktu dekat. Kemudian hal itu diakui oleh hakim di sidang PK hingga berpengaruh nanti dalam kesimpulan hakim. Sehingga sementara ini, apa yang disampaikan Dede soal Rudiana terlibat rekayasa kasus pembunuhan hanyalah tudingan belaka. Hasil putusan PK nanti, kata dia, bisa menjadi penentu nasib Rudiana ke depannya. Jika memang benar, setidaknya Rudiana akan dinilai melanggar 3 pelanggaran di kasus Vina Cirebon ini. Soal Rudiana kata Dede, itu kan cuma tuduhan. Sorry ya saya bukan membela polisi yang salah, tidak, kata Arianto. Kalau itu memang benar, 1 dia, Rudiana, melanggar kode etik, 2 melakukan tindak pidana, dan 3 melanggar disiplin, sambung dia. Jika benar, kata dia, pelanggaran pidana itu nanti bukan berarti pemecatan dan sebagainya, pasti juga pada pemeriksaan sebagai pelaku pidana seperti orang biasa. Nantinya juga akan disidangkan lagi untuk menghukum dia sesuai pelanggaran pidananya. Kalau seandainya PK-nya kalah, itu jelas dia, Rudiana, diduga memang ikut terlibat melanggar aturan atau melanggar pidana, ungkap Arianto Sutadi. Dede Riswanto berani mengungkap kebohongan Ibtu Rudiana dan Aep di kasus Vina Cirebon, ternyata bukan tanpa alasan. Selama menjalani konsekuensi atas keberaniannya membongkar kebohongan Aep dan Ibtu Rudiana, Dede Riswanto tak perlu lagi khawatir atas nasib hidupnya. Kehidupan Dede Riswanto, termasuk 2 anaknya telah dijamin. Kini Dede Riswanto membulatkan tekadnya untuk muncul membongkar semua kebohongan Aep dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Deddy Mulyadi bahkan menjamin pekerjaan Dede Riswanto setelah kasus Vina Cirebon selesai. Sebelumnya Dede Riswanto berprofesi sebagai kuli bangunan. Dia pernah bekerja dengan Aep di tempat cuci mobil Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat selama 1 bulan. Dede Riswanto juga pernah melakoni profesi sebagai satpam. 8 tahun berlalu, Dede akhirnya bicara jujur tentang kesaksiannya di kasus Vina Cirebon. Bukan cuma Dede, masa depan anak-anaknya pun kini sudah dijamin oleh Deddy Mulyadi. Mendapat semua jaminan itu, Dede Riswanto kini bahkan siap menghadapi segala resiko, termasuk hukuman pidana karena telah memberi kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Di balik keberanian Dede Riswanto membongkar kebohongan Aep dan Ibtu Rudiana, juga ada peran ibunya. Ibu dan kakak-kakak Dede merasa risau setelah mengetahui masalah di kasus Vina Cirebon. Sang ibu secara bertubi membujuk Dede Riswanto untuk berani mengungkap kebohongan tersebut. Namun saat itu Dede masih mempertimbangkan jalan yang bisa dia tempuh. Sampai kemudian kakaknya, Ernie, menyarankan untuk menemui Deddy Mulyadi. Akhirnya Dede Riswanto memutuskan untuk pergi dari kediamannya di Tangerang menemui Deddy Mulyadi. Tindakan Dede Riswanto justru berbanding terbalik dengan Aep dan Ibtu Rudiana. Deddy Mulyadi mengaku sejak awal dia mendorong Aep untuk bicara jujur. Mulai dari bicara langsung hingga meminta bantuan orang-orang di sekeliling untuk membujuk Aep. Namun usaha demol tak berbuah hasil. Kini bahkan keberadaan Aep tak diketahui juntrungannya. Pun dengan Ibtu Rudiana yang hingga kini tak jelas keberadaannya. Ketua Harian Kompolnas Irjen Pol, Purnawirawan, Beni Mamoto menyidir ex-Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno soal kasus Vina Cirebon.
Menurut Benny Mamoto, pernyataan Oegroseno itu malah membuat publik tambah bingung. Benny memang tak menyebutkan nama Oegroseno secara jelas. Namun ia menyinggung soal pengamat yang bicara ada mafia di kasus Vina Cirebon. Benny Mamoto mengatakan, banyak pengamat yang justru membuat publik jadi semakin bingung, bahkan pernyataan dari para pengamat itu hanya omong kosong. Kemudian ia pun memberi contoh pengamat yang memberikan pernyataan omong kosong itu. Benny Mamoto pun berharap para pengamat bisa memberikan pernyataan yang lebih bijak. Meski begitu, Benny Mamoto mengakui bahwa ada kelemahan yang dilakukan penyidik sehingga kelemahan itu yang dijadikan celah untuk berdebat. Rupanya Dede Riswanto punya alasan tersendiri kenapa akhirnya berani mengungkap kebohongan Ibtu Rudiana dan Aep di kasus Vina Cirebon. Rupanya selama menjalani konsekuensi atas keberaniannya membongkar kebohongan Aep dan Ibtu Rudiana, Dede Riswanto tak perlu lagi khawatir atas nasib ia dan keluarganya. Sebab kehidupan Dede Riswanto, termasuk dua anaknya telah dijamin. Kini Dede Riswanto membulatkan tekadnya untuk muncul membongkar semua kebohongan Aep dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Deddy Mulyadi bahkan menjamin pekerjaan Dede Riswanto setelah kasus Vina Cirebon selesai. Sebelumnya Dede Riswanto berprofesi sebagai kuli bangunan. Dia pernah bekerja dengan Aep di tempat cuci mobil Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat selama 1 bulan. Dede Riswanto juga pernah melakoni profesi sebagai satpam. 8 tahun berlalu, Dede akhirnya bicara jujur tentang kesaksiannya di kasus Vina Cirebon. Bukan cuma Dede, masa depan anak-anaknya pun kini sudah dijamin oleh Deddy Mulyadi. Mendapat semua jaminan itu, Dede Riswanto kini bahkan siap menghadapi segala resiko, termasuk hukuman pidana karena telah memberi kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Di balik keberanian Dede Riswanto membongkar kebohongan Aep dan Ibtu Rudiana, juga ada peran ibunya. Ibu dan kakak-kakak Dede merasa risau setelah mengetahui masalah di kasus Vina Cirebon. Sang ibu secara bertubi membujuk Dede Riswanto untuk berani mengungkap kebohongan tersebut. Namun saat itu Dede masih mempertimbangkan jalan yang bisa dia tempuh. Sampai kemudian kakaknya, Ernie, menyarankan untuk menemui Deddy Mulyadi. Akhirnya Dede Riswanto memutuskan untuk pergi dari kediamannya di Tangerang menemui Deddy Mulyadi. Tindakan Dede Riswanto justru berbanding terbalik dengan Aep dan Ibtu Rudiana. Deddy Mulyadi mengaku sejak awal dia mendorong Aep untuk bicara jujur. Mulai dari bicara langsung hingga meminta bantuan orang-orang di sekeliling untuk membujuk Aep. Namun usaha demol tak berbuah hasil. Kini bahkan keberadaan Aep tak diketahui juntrungannya. Pun dengan Ibtu Rudiana yang hingga kini tak jelas keberadaannya. Dede Riswanto, 30, tak cuma mengaku siap dipenjara menggantikan 7 terpidana, namun juga siap dibully netizen gegara baru muncul setelah 8 tahun berlalu. Diketahui, Dede merupakan saksi kunci kasus Vina Cirebon sekaligus teman Aep. Baru-baru ini, Dede membongkar jika keterangannya di tahun 2016 silam merupakan kesaksian palsu. Dede mengaku diajak oleh Aep ke Polres Cirebon untuk memberikan keterangan palsu yakni bersaksi melihat ke-8 orang terpidana menyerang dan melempari Vina dan anak Ibtu Rudiana, Eki yang naik motor melintasi SMPN 11 Kota Cirebon pada 27 Agustus 2016. Sampai ke-8 orang yang disebutkan mengejar Vina dan Eki hingga menghabisinya di flyover Talun, lalu kemudian memerkosa Vina dan membunuh keduanya. Saat itu, Dede yang masih bingung pun bertanya maksud tujuan Aep mengajaknya ke Polres Cirebon. Kemudian disahuti Aep, ini buat jadi saksi. Saksi meninggal anaknya Pak Rudiana. Dede yang merasa tak tahu apa-apa lalu dipaksa Aep untuk mengikuti alur yang ada. Dede mengaku siap masuk penjara menggantikan ke-7 terpidana. Dirinya siap dibui lantaran merasa bersalah setelah memberikan kesaksian palsu 8 tahun silam. Mulanya, Dede ditanya lebih dulu oleh Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia,
Pradi, Oto Hasibuan menyoal kesaksian palsu yang dibuatnya. Di sini, Dede mengaku tidak pernah diambil sumpah dan tidak pernah menjalani berita acara pemeriksaan, BAP, di Polda Jabar. Kemudian, Oto langsung menanyakan risiko dari kesaksian palsu yang dibuat Dede pada tahun 2016 silam. Tak cuma itu saja, Dede rupanya sejak awal sudah siap dengan segala risiko yang ada, termasuk menyoal bulian. Penasihat Kapolri Arianto Sutadi menanggapi